Hula guys, Caca Kuma di sini. Dan aku hari ini udah sama Jihan. Kita mau bacain cerita-cerita creepypasta lagi. Karena banyak banget sih dari mereka yang suka kalau misalnya kita berdua nih bacain cerita creepypasta. Banyak juga yang bilang katanya udah sama Jihan aja karena cara bacanya kita berdua udah cocok gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke cerita pertama. Oke, cerita pertama ini singkat aja Ji. Cuman ini lumayan riddle lah ceritanya, lumayan mikir ya. Walaupun singkat tapi tetap mikir. Aku memegang tespek positif di tanganku, sementara kartu bertuliskan April Mop di tanganku yang lain. Jadi ada seorang cowok yang ngomong, aku memegang Iya cowok. Aku memegang tespek di tangan kananku, sementara kartu bertulisan April Mop di tangan sebelah kiriku. Aku melihat badan yang sudah tidak bernyawa di depanku. Aku berharap membaca kartunya terlebih dahulu. Gila ya. Mungkin ini ya kayak istrinya apa gitu mau ngasih surprise tapi mungkin ngerjain dulu gitu. Kalau gue mikirnya enggak. Kalau menurut gue ini masih pasangan pacar Ji, belum ke suami istri. Jadi ini si cowok mendapati ceweknya itu ngasih dia tespek hamil, yang mana itu isinya positif. Terus karena mungkin dia nggak mau bertanggung jawab atau gimana, jadi udah keburu di si pacarnya itu. Tapi pas dia lihat tangan pacarnya yang satu lagi, ternyata itu cuman April Mop. Yang harusnya makanya dia tuh nyesel, harusnya gue buka tangannya April Mop dulu daripada yang tespek. Lumayan mencengangkan ya. Oke, kita ke cerita selanjutnya ya guys. Next. Cerita pertama dari aku ya. Oke Ji. Ini juga lumayan singkat. Aku menjatuhkan teleponku dengan ketakutan begitu menerima miss call dari temanku yang sudah. Dengan gemetar, aku membuka plastik sampah itu untuk memastikan tubuhnya masih ada di sana. Jadi maksudnya yang bunuh itu si dia, temannya ini, si aku ini yang nerima telepon. Jadi pertama pas gua baca sih ini kirain kayak yaudah dia cuman kaget aja nerima miss call dari temennya yang udah ini kan. Taunya ternyata dia kaget karena mau mastiin mungkin beneran udah meninggal atau belum. Mungkin gini di plotnya dia kok tiba-tiba ada telepon dari atau dia gitu. Dia mikir kayak jangan-jangan belum meninggal. Terus kayak jangan-jangan dia melarikan diri gitu kan. Itu sih kayaknya dia lebih ke ketakutan itu ya, ketakutan dilaporin, takut gitu. Dilaporin, bener sih Ji. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya ya Ji. Ini cerita dari gue mungkin cerita yang dikit-dikit dulu aja kali ya. Ini juga cerita riddle, lumayan panjang, judulnya Hotel Confusion. Di sebuah hotel, seorang pria sedang tidur ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dia menggeser selimut dan turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu dan membukanya. Terus dia tiba-tiba menemukan orang yang tidak dikenal berdiri di luar pintu dia. Saat pintunya terbuka, orang itu berkata, "Maafkan saya pasti telah melakukan kesalahan. Saya pikir ini kamar saya." Orang itu lalu berjalan di koridor dan menuruni tangga. Pria tadi menutup pintu dan segera memanggil petugas keamanan. Dia meminta mereka untuk segera menangkap orang itu. Mengapa dia meminta mereka untuk menangkap orang asing itu? Apa yang membuatnya curiga? Ini lebih ke riddle ya Ji ceritanya. Menurut lu gimana Ji? Jadi pertama dia baru nyampe nih di hotel. Terus dia lagi istirahat gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngetok. Orang asing. Pas dibuka, tiba-tiba orang itu bilang, maaf, saya kira ini kamar saya. Terus di momen itu si pria itu yang di hotel langsung nyadar, nih orang kayaknya jahat. Terus dia langsung mau ngelaporin. Betul, ke petugas keamanan. Menurut lu gimana? Kenapa ya dia ngelaporin? Apa orang asingnya itu berpakaian aneh? Enggak di situ sih poinnya. Terlalu gampang ya. Terlalu gampang kayak gitu ya. Creepypasta ini. Nggak tahu. Jadi gini Ji, orang yang mengira itu adalah kamarnya, nggak mungkin dia ketok-ketok dulu sebelum masuk. Iya kan? Harusnya dia tuh langsung kayak mungkin ke hotel nepelin kartu kah atau ngebuka kunci gitu kan. Nggak mungkin dia ketok-ketok dulu. Jadi itu jatuhnya kayak dia mau memastikan ada orang atau enggak. Benar.
atau dibunuh dia atau mau gimana memastikan gitu. kalau di kamar itu tuh beneran ada dia, mungkin si target atau apa Iya, gitu ya. bener. Mungkin sebelumnya udah ditargetin nih orangnya yang kayak gini. Terus dia mastiin, oh bener nih ada di kamar ini. Oke guys, iya bagus ya, lumayan mikir ya. Lumayan. Kalau kalian berhasil nggak guys mikir cerita riddle yang tadi? Kalau misalnya kalian berhasil, coba komen di bawah ya. Kita langsung next ke cerita selanjutnya ya, Ji. Oke, nah cerita selanjutnya itu judulnya Kutukan, Cak. Kutukan. Jadi ada seorang anak, dia itu menemukan sebuah buku, buku tentang ilmu sihir. Nah dia tuh emang sebenarnya bukan menemukan tiba-tiba gitu, emang dia mencari lah, Nyari info tentang si buku sihir itu. Iya, si buku tentang sihir itu. Nah terus dia lihatlah isinya. Nah di dalam buku sihir itu isinya ada langkah-langkah untuk melakukan sihir terhadap seseorang. Dibunuh atau gimana? Tergantung dari si yang ngebaca itunya. Tergantung permintaan Iya, dia. permintaannya mau kutukannya sampai menderita doang, mau sakit apa sampai meninggal itu terserah. Gitu. Nah di buku itu tuh ditulisin kalau misalkan si anak ini berhasil ngikutin langkah-langkahnya dengan baik, nah kutukan itu bakal dijatuhin ke orang yang dia tuju. Targetnya. Nah tapi kalau si anak ini ngelakuin kesalahan sedikit pun, justru kutukannya itu bakal jatuh ke dia sendiri. Oh iya. Itu. Nah, terus si anak ini mikir lah, oh oke nih, ini emang yang dia cari kan. Karena dia tuh punya satu orang musuh, ya teman sebayanya gitulah, yang dia benci banget dan dia pengen orang itu tuh menderita sampai meninggal mengenaskan. Jahat ya. Dia nggak suka gitu sama anak itu. Akhirnya yaudah dia langsung mulai tuh. Nah langkah pertama di situ tulisannya dia baca nih bukunya. Ya dia baca bukunya. Langkah pertama disuruh tutup mata. Dan membayangkan wajah dari orang yang dia tuju, orang yang dia benci. Nah si anak ini mikir lah, oh ini mudah nih. Kan langkah pertama mudah nih, kan dia nggak mungkin ngelupain wajah dari musuh yang dia nggak suka itu. Terus anak itu mikir lah, oke selanjutnya apa nih? Coba dia lihat lagi. Nah, tapi dia kedua, udah melakukan hal tersebut, udah tutup mata dan ngebayangin itu. Udah langsung ngelakuin langkah pertama. Terus sudah kan, ini udah mudah. Terus selanjutnya dia lihat lagi. Langkah kedua itu dia harus mengucapkan kutukan dia dan gimana kutukan itu mau diwujudkan. Dilaksanakan gitu. Oh berarti dia jadi apa gitu? Baca mantra gitu? Nggak mantra sih, cuman kayak omongan aja. Dia pengen si ini kayak gini gitu-gitu. Oh dia misalnya berharap gitu ya? Misalnya berharap gitu. Merem gitu, terus dia berharap orang ini akan terus nanti di suatu pagi dia bakalan kayak gini. Nah itu diucapin tuh. Terus udahlah, dia udah selesai kan. Akhirnya dia lanjut lagi ke langkah yang terakhir. Nah pas dia lihat langkah yang terakhir itu buka mata Anda. Salah dong Ji, salah dong. Karena dia tuh udah buka mata di momen dia selesai membayangkan temannya itu. Makanya dibaca dulu harusnya sampai akhir. Harusnya dibaca dulu baru. Ini dia ngebaca sambil ngelakuin. Makanya pas dia pertama udah berhasil kan, langkahnya kayak ya udah cuma tutup mata terus ngebayangin. Terus kan dia bilang, "Oke, selanjutnya coba lihat lagi." Dia baca selanjutnya lagi. Tuh apa? Nah, itu tuh kesalahan. Harusnya dia ngelakuin semua itu full merem ya, gini ya. Sambil merem terus kayak ya langkah satu-satu lah dia udah hafalin gitu. Nah, berarti gara-gara itu kutukannya balik ke dia. Terus akhirnya dia meninggal. Nggak tahu akhirnya. Pokoknya apa yang dikutuk ke temannya ini ya terjadi ke dia. Terjadi ke dia. Hal-hal buruk itu. Tapi kan sebelumnya dia bilang ini kan mau menderita dan ya berarti kan kutukan itu bakalan dia yang dapat, akan menderita dan Oke Ji, ini gue akan ceritain ke lu, gue lumayan udah hafal nih ceritanya. Jadi ada seorang ibu sama seorang anaknya lagi santai di ruang TV. Emang biasanya rutinitas mereka tuh setiap malam sebelum tidur kayak gitu. Mereka berdua nonton TV di ruang tamu. Nah pas mereka nonton TV, tiba-tiba anaknya itu matiin TV-nya. Terus ibunya nanya dong, kok dimatiin? Kamu udah ngantuk, udah mau tidur. Tapi anaknya nggak ngomong apa-apa.
gak ngejawab si ibunya. Kemana? Enggak, masih di situ. Masih di situ, Masih tapi di situ. Udah matiin TV. Iya, pokoknya pas ibunya ngomong kayak gitu, dia nggak ngejawab lah gitu. Terus ibunya mikir dong, oh mungkin dia ketiduran atau nggak sengaja kepencet si remote-nya. Akhirnya itu TV-nya dinyalain lagi sama ibunya, Ji. Dinyalain lagi TV-nya, terus nggak lama kesetel, anaknya matiin lagi TV-nya. Itu posisinya ibunya nggak lihat anaknya lagi ngapain? Pas ibunya nengok, ternyata masih ada anaknya dan anaknya ya bangun gitu. Terus ibunya ulang lagi pertanyaannya, kok dimatiin sih Dek? Kenapa? Kamu udah ngantuk atau gimana? Terus tiba-tiba kejadian itu berulang lagi. TV-nya dimatiin lagi, dinyalain lagi. TV-nya dimatiin. Lagi, ibunya nyalain lagi. Iya, pas keempat kalinya kejadian itu, akhirnya pas dimatiin lagi, pas ibunya mau nyalain TV-nya lagi, itu ibunya baru sadar, Ji, di detik itu. Apa? Terus tiba-tiba ibunya langsung ngebawa anaknya ke dalam kamar. Kira-kira apa yang terjadi, Ji? Berarti itu bukan anaknya kan yang nyelamatin? Tetap anaknya, buktinya ibunya itu di akhir ngebawa anaknya langsung ke dalam kamar. Kayak mau ngejagain gitu. Anaknya ini kemasukan Enggak. Enggak. Kalian yang ikut mikir boleh komen di bawah juga ya guys, teori kalian apa kira-kira. Lu nyerah nih. Nyerah, nggak tahu gue. Jadi si TV itu pas dimatiin kan hitam. Ada pantulannya. Ada pantulan dari belakang. Di belakang mereka itu ternyata ada orang nggak dikenal. Berdiri. Orang. Berdiri gak jauh dari sofa yang mereka dudukin. Ngeri banget gak sih? Kayak maksudnya lu lagi berdua di rumah gitu sama anak lu gitu kan malam. Mungkin kita asumsinya mungkin suaminya belum pulang kerja atau gimana. Terus lagi enak-enak nonton TV. Anaknya mungkin nyadar duluan, Ji, gitu loh. Anaknya nyadar duluan dan mungkin dia udah kayak sempat ngeliat ke belakang gitu. Wah, ada orang nih gitu. Terus makanya dia diem aja gitu makanya kali dia ya. diem aja. Kalau misalnya tahu mau ngapain. Bener, kalau dia langsung ngomong ke ibunya kan udah Udah otomatis pasti nanti takut kayak langsung langsung disergap atau gimana kan sama orang jahat itu. Makanya anaknya ini mencoba matiin TV biar ibunya tuh ngelihat pantulan hitam di TV-nya gitu. Berarti yang matiin ya emang tetap anaknya. Tetap anaknya. Cuman dia ngasih kode lah. Betul. Ke ibunya. Pinter ya. Iya, bagus Dipikir-pikir banget. anaknya ya. Idenya gitu. Oke. Jago. Lu masih ada cerita nggak nih, Ci? Ada. Oke, lanjut ya guys. Oke, ini cerita selanjutnya dari gue ya. Oke, Ji. Ini judulnya Rumah Ayah. Rumah Ayah. Oke. Jadi tokohnya itu namanya Ari. Ari. Nah, di suatu pagi Ari itu mau pergi mengunjungi rumah ayahnya. Karena dia itu baru pindah kerja, pindah kota gitu. Jadi dia mau nginep ke rumah ayahnya, tapi nanti gitu dia pengen menetap di rumah ayahnya, tapi sekarang ngunjungin dulu. Oke. Gitu. Nah, terus dia datanglah ke rumah ayahnya pagi-pagi. Pas dia buka pintu, ayahnya nggak ada. Dia kan megang kunci kunci ayahnya. Pas dia buka tuh ayahnya lagi nggak ada. Terus dia jalanlah ke kamar. Pas di kamar justru dia nemuin ada perempuan lagi tiduran gitu di kasur. Itu di kamar siapa? Di kamar ayahnya. Di kamar ayahnya, Di kamar ayahnya ada perempuan. Oke. Nah, terus dia mikir siapa nih perempuan? Apa jangan-jangan ayahnya selingkuh? Gitu. Pas itu pikiran pertama anak kan. ya. Nah, terus dia karena dia udah kesel, kayak lumayan gelap mata, akhirnya di dekat dia tuh ada asbak dan dia langsung ngambil asbak itu dan langsung si perempuan itu. Oke. Dia langsung kayak ya dia gelap mata lah sampai akhirnya kan, dan ternyata si perempuan itu akhirnya nah, terus udah kan. Sebentar. Pas perempuan itu tidurnya berarti ngebelakangin si Ari. Dia nggak ngeliat gitu pokoknya siapa. pas dia buka pintu dia cuma lihat ada perempuan gitu. Di kamar ayahnya. Nah, terus karena dia panik kan, dia cek ternyata perempuannya itu udah meninggal. Nah, dia memilih buat kabur. Kabur si Iya, Ali. karena dia takut ditangkap polisi juga kan kalau misalkan ketahuan. Nah, terus sudahlah, akhirnya dia udah pergi. Terus nggak lama, beberapa hari kemudian tuh ayahnya nelpon. Nelpon si Ari. Tapi ayahnya ini nanyain si Ari ini kok pagi hari beberapa hari lalu itu dia kenapa nggak jadi datang, kata ayahnya. Padahal gitu. udah janjian sebelumnya. Terus dia bingung dong, kok ayahnya nggak nanyain apapun soal yang terjadi gitu. Yang terjadi di rumah itu. Yang terjadi di rumah itu. Akhirnya si Ari yang nggak ngebahas soal itulah. Nah, akhirnya dia pas besokannya balik lagi ke rumah ayahnya. Terus dia besok sorenya dia balik lagi ke rumah ayahnya, ketemu ayahnya. Terus ya udah keadaan normal-normal aja. Kayak nggak terjadi apa-apa, bener-bener nggak ada
di situ dan ayahnya juga biasa aja, nggak ramai sama nggak ramai polisi. sama sekali, nggak ada apapun. Terus dia juga kayak ngelihat ini rumah yang sama dengan penyinaran yang sama. Terus udah, menurut lu gimana? Gimana? Mungkin yang dia bunuh itu memang dari awal nggak ada di situ. Maksudnya? Kayak yang dia bunuh itu orang yang sudah meninggal, ya emang setan aja ada di situ, bukan? Tapi Oh iya, setan nggak mungkin ada darah ya. Terus siapa Ji kalau bukan kayak setan gitu? menurut lu, coba tebak. Kan di cerita ini yang diceritain tuh cuman Ari sama ayahnya. Ibunya tuh nggak kedengeran apa-apa. Mungkin itu ibunya yang selama ini disembunyikan sama ayahnya, dan Ari tuh pas lahir yang nggak tahu apa-apa, gue emang nggak punya ibu gitu. Tapi kan dia bilang ini ayah berselingkuh. Nggak paham. Jangan-jangan ayah berselingkuh. Jadi itu sebenarnya udah nyerah. Udah. Jadi dia itu sebenarnya salah rumah. Kalau lu perhatiin kan awalnya dia kan datang pagi tadi gue bilang. Terus dia masuk rumah, lihat ada perempuan dan dia tuh berjalan sesuai cerita. Abis itu kan pas beberapa hari kemudian kan dia datang lagi di sore hari. Terus dia bilang nggak terjadi apa-apa. Pokoknya nggak ada bekas-bekas pembunuhan dan pokoknya rumahnya semua Tapi rumahnya sama. dengan penyinaran yang sama. Tapi rumahnya sama Ji. Tapi kan itu ada di, gue bilang tadi dengan penyinaran yang sama. Sementara awalnya dia datang pagi hari, terus pas beberapa hari kemudian dia datangnya sore. Berarti kan bentuk rumahnya harusnya kayak hadap-hadapan gak sih? Misalkan pagi hari nih, kan sinarnya kan dari itu, arah timur. Oh, mataharinya. Sinar mataharinya misalnya dari kanan, dari kiri dong, timur. Ya, pokoknya misalkan dari timur. Nah, pas dia datang lagi, sore hari kok udah mau terbenam harusnya matahari. Kan, harusnya kan ke arah barat dong, beda arah lah. Tapi kan dia bilang ini suasananya tetap sama. Maksudnya dengan ini bener kok rumah ayahnya gitu. Dan yang ganjel di situ dia nggak ngejelasin bahwa rumahnya itu sama persis. Dia cuma ngomong penyinarannya sama, yang harusnya penyinarannya harusnya malah berbeda. Iya, soalnya gitu. kan dia beda waktu kan. Iya. Yang pertama pagi, yang selanjutnya dia sore, tapi pas dia ngeh ini tetap sama kok, padahal kan waktunya beda. Berarti antara yang dia datang pertama itu rumah seberang ayahnya. Gue nggak kepikiran sih jujur sampai situ Ji. Nggak ngeh ya? Siapa dong? Berarti tetangganya. Makanya bapaknya seolah-olah nggak terjadi Nggak apa-apa, orang tetangganya. Terus bapaknya juga kan nggak nanyain tentang perempuan itu dong. Iya. Kalau emang dia kenal sama si perempuan itu, pasti kan dia nanyain kayak si ini kemana gitu kemarin, misalkan ada teman papa apa gimana gitu kan. Iya, kasihan tetangganya nggak tahu Kasihan, apa-apa. iya. Tapi kata gue itu ketangkap si Ari. Iyalah. Kan dia ini ada sidik jarinya ya. Sidik jarinya. Ya udah deh, lu kan udah lumayan panjang tuh dan mikir kan ceritanya. Ini gue lanjut Ada ke lagi, cerita masih yang ada lagi. mungkin lebih kayak udah jelas itu gitu ya Ji ya. Oke. Ini ceritanya judulnya Rara. Iya, jadi Rara adalah temennya yang cerita ini Ji. Jadi Rara adalah temanku, sahabatnya lah. Sahabatku seorang konglomerat di daerah Surabaya. Kaya banget lah, keluarganya harmonis. Terus karena dia kaya itu, jadinya teman-temannya pada nemenin. Kayak hits banget di circle-nya. Iya. Udah gitu pinter di sekolah. Pokoknya Perfect tipe-tipe banget lah. Iya, tipe-tipe cewek wetpet yang di semua orang tuh demenin lah. Iya. Pokoknya magnet banget intinya gitu. Terus suatu hari Rara ini dapat kabar bahwa ayahnya ini bangkrut Ji, perusahaannya. Bangkrut, akhirnya Rara jatuh miskin. Tapi pas Rara udah miskin ini, Rara itu menganggap bahwa ya masalah bakal berlalu gitu loh Ji. Jadi Bisa bangkit lagi bisa nanti. bangkit lagi nanti. Jadi dia sama sekali nggak terpengaruh sama masalah itu. Berbeda dengan teman-temannya Rara, kecuali si aku ini. Teman-temannya dia kecuali si aku ini, dia malah ngejauhin si Rara. Mulai beda lah. Mulai beda. Gara-gara udah bukan konglomerat gitu lah Iya ibaratnya. benar. Jadi udah mulai dijauhin, kadang juga Ji. Dijauhin, terus pokoknya dipandang sebelah mata lah. Rara sama si aku ini tapi masih berteman. Mereka kayak yang udah sabar ya Ra gitu, kita masih bisa ngebales mereka. Nah si Rara ini terus-terusan digituin sampai akhirnya dia kesel. Dia tuh gak suka banget terasa diginiin gitu Ji, kayak diremehin. Pokoknya apalagi sama teman-temannya yang dulu baik akrab, kan, dulu baik, pas tapi dia tiba-tiba udah kayak gitu iya, berubah 180 derajat. Pokoknya Rara gak suka banget. Terus akhirnya Rara sama si
si aku ini diskusi gimana caranya teman-temannya ini biar nggak kayak gitu lagi lah sama si Rara. Terus dia ingin bangkit lagi lah Ji, nggak mau kayak gini terus kan. Nah pas ngomongin itu butuh waktu yang panjang Ji, kayak mereka Rara sama si aku ini diskusi kayak kita ngapain nih, harus ngapain gitu kan. Nah butuh waktu yang panjang, akhirnya Rara ini berpikiran bahwa mengundang temennya di suatu malam biar rame-ramean lagi. Pokoknya ngundang temennya rame-rame yang semuanya itu. Terus setelah malam berlalu, pagi-paginya Rara akhirnya bisa bangkit lagi. Jadi Rara udah gak kesel lagi Ji. Gak kesel lagi. Mungkin di malam itu terjadi sesuatu. Baikan, bisa jadi ya. Bisa jadi. Pokoknya malam itu terjadi sesuatu guys. Pokoknya si Rara ini berhasil mengatasi kekesalannya lah Ji. Tapi temannya ini tetap melihat Rara sebelah mata. Oh gitu? Tapi kan dia udah gak kesel. Nah ada lanjutannya lagi. Atau hanya sebagian ya? Rara dan aku lupa. Yang jelas tidak ada yang terlewat oleh kami malam itu. Aku dan Rara bahagia saat itu. Ngerti gak poinnya? Ngerti, awalnya tapi dia disegenin. Gak Terus tahu bener apa enggak nih. Dia iya gimana kalau menurut lo? Berarti kan di malam itu ada sesuatu yang terjadi kan? Di malam itu ada sesuatu yang terjadi. Tadi kan ada beberapa kata-kata yang sering lah disebutin. Apa? Yang si Rara dipandang sebelah mata. Betul. Ya kalau gue nangkepnya mungkin pas awal tuh diceritain ya benar-benar kayak sebuah kiasan dipandang sebelah mata. Nah terus akhirnya dia sama si aku itu punya rencana buat ngundang si orang-orang yang ngebully dia. Terus di malam itu terjadi sesuatu, mungkin si Rara dan aku ini kayak menyakiti mereka dengan ngambil sebelah mata. Iya, betul. Matanya dicongkel guys. Teman-teman ini matanya dicongkel, makanya pas pagi-paginya ada kata-kata namun mereka tetap memandang Rara sebelah mata. Padahal kan dia udah nggak kesel kan? Iya. Ternyata, makanya dia udah nggak kesel gitu. Ternyata sebelah mata yang dimaksud Rara ini literally sebelah mata. Karena Rara dan aku ini nyongkelin mata teman-temannya itu. Bagus tapi ceritanya. Bagus ya. Maksudnya ada ininya juga lah, poinnya itu juga. Itu riddle gitu. lumayan Ya untuk riddle ya guys. Lumayan. Oke Ji, lu masih ada cerita nggak nih Ji? Ada Oke, lagi. lanjut. Ini gue baca aja ya. Oke, panjang atau pendek? Dikit. Oh dikit, oke. Nggak panjang, nggak pendek, lumayan lah. Ini judulnya 7. Judulnya 7. Unik ya, judulnya angka ya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Sebentar lagi saatnya aku membangunkan teman-temanku. Kami berencana berangkat pukul 3 pagi agar tiba di puncak saat matahari terbit. Oh, mau ngejar ini, sunrise. Aku memutuskan untuk memasak air agar saat teman-temanku bangun nanti, kopi panas sudah siap sedia. Oke. Selagi menunggu air matang, aku mengecek setiap tenda, barangkali ada yang sudah bangun dan bisa menemaniku ngobrol. Kami semua 7 orang dan terbagi dalam 2 tenda. Di tenda pertama, aku hitung ada 3 orang dan belum ada yang bangun. Oke. Nah, di tenda kedua ada 4 orang, nampaknya belum ada yang bangun juga. Ya sudahlah, aku menunggu sendirian saja sambil menyeruput kopi panas. Nah, ada yang aneh gak menurut lo? Ada. Apa? Kalau kata gua kan disebutin 7 ya? 7 orang. 7 orang. Disebutin nggak sih 7 orang? Disebutin tadi dia bilang. Kami semua 7 orang, terbagi 2 tenda. Udah gitu judulnya pun 7 ya guys. Jadi aku berpaku sama si 7 ini. Sedangkan di satu tenda ada 3, udah tidur semua. Di tenda selanjutnya ada 4. Itu kalau udah ditambah kan 7. Sama si aku kan? Sama si aku jadinya 8. Antara tenda 1 sama tenda 2 ada orang lain atau bukan orang ya. Iya. Tapi ada di komen yang bilang kalau sebenarnya tuh si aku ini itu dia keluar gitu dari raganya. Udah meninggal. Iya, bukan meninggal sih, maksudnya kayak perjalanan waktu. Bukan. Oh, koma, kayak koma gitu. Kayak perjalanan astral, tahu gak? Ada istilahnya itu apa ya? Apa? Kalian tahu gak guys? Ada istilahnya itu, ada perjalanan astral, tapi iya, tubuhnya kayak perjalanan astral. Jadi dia tuh keluar dari ininya doang, dari raganya. Gitu. Tapi tubuhnya ada di situ. Jadi dia tuh sebenarnya pas ngecek tenda tuh ngelihat ya itu ada dia. Mungkin dia nggak ngeh kalau misalkan pas dia hitung tuh salah satunya ada dia. Gitu. Tapi nggak bisa. Komen kayak gitu. Tapi menurut gue nggak bisa karena kan dia sempat nyiapin kopi. Dia bukan cuma ngeliat sesuatu ya. Nggak kurang ini. Kurang make sense ya, kecuali dia cuman ngintip doang dari luar, itu kecuali bisa dia kayak cuman ngelihat doang. Benar.
nggak ada kayak nyiapin air gitu-gitu ya. Iya. Yang paling make sense itu sih. Nah, jadi intinya antara yang orang lebih itu penyusup atau bukan manusia. Iya, benar. Menurut kalian gimana guys? Mungkin kalian ada teori tersendiri kah? Boleh komen di bawah ya guys. Ini cerita selanjutnya dari gue ya Ji. Ini adalah cerita riddle yang pas gue baca gue pun kurang ngerti. Jadi ini bisa jadi kita diskusi sendiri Ji. Ini judulnya adalah Hanya Suaminya Yang Kembali. Ini gue baca ya Ji ya. Sepasang suami istri melakukan perjalanan dengan mendaki gunung. Tetapi hanya sang suami yang kembali dari liburan dan mengatakan bahwa istrinya terpleset saat mendaki dan meninggal. Saat diselidiki, polisi setempat menangkapnya dengan mengatakan menangkap si suami ini. Agen travel Anda menelepon, katanya Anda istri Anda. Pria itu tidak memberitahu siapapun tentang perjalanan itu. Lalu bagaimana agen travel itu begitu yakin bahwa itu adalah pembunuhan? Jadi suaminya tiba-tiba ditangkap Ji sama polisi. Dibilang kalau dia yang membunuh istrinya. Betul. Padahal si suami ini nggak ngasih tahu trip mereka berdua ini ke siapapun. Sedangkan agen travelnya ini ngelaporin. Menurut lo gimana Ji? Gue juga agak bingung sih pas baca Kenapa ini. ya? Kenapa gitu? Kok bisa tiba-tiba justru agen travelnya yang tahu? Oke lah, maksudnya agen travelnya tahu kejadian istrinya meninggal. Tapi kan nggak mungkin agen travelnya langsung berasumsi bahwa dia yang si istrinya itu. Jujur gue juga belum tahu dan gue belum baca komen. Coba kita baca komennya ya. Oke, coba. Gue juga nggak tahu soalnya. Ternyata karena si suaminya ini udah pesen tiket pulang pergi duluan Ji. Jadi pas perginya dia itu pesen 2, pulangnya dia pesen 1. Jadinya si agen travel ini berasumsi kayak, kok lu udah tahu bakal pulang sendiri? Berarti lu dong yang gitu. Lumayan mikir juga nih ya. Bagus. Tanpa baca komen kita nggak bisa survive. Gak ngerti ya? Kok tiba-tiba agen travelnya yang tahu? ada? Iya. Aneh sih guys. Itu tersirat banget ya? Iya, tersirat banget gitu. Maksudnya kayak yang mikirin banget baru tahu gitu. Gak bisa langsung by cerita aja. Oke, lu masih ada nggak cerita lagi? Ada. Terakhir nih ya? Terakhir Oke, nih ada. cerita tinggal satu lagi. Tadi cerita terakhir dari aku, sekarang ini cerita Jihan yang terakhir guys. Oke, ini yang terakhir Cak. Cerita terakhir lu, panjang atau pendek nih? Pendek ini, singkat. Oke, cerita singkat. Nih, gue baca aja ya. Mereka berkata, apabila kamu tiba-tiba merasa menggigil tanpa alasan, artinya yaitu ada seseorang yang sedang berjalan di atas kuburan kamu di masa depan. Saat suamiku berjalan di sekitar halaman luar, aku menggigil tanpa henti. Berarti suaminya istrinya Kan, yang iya, berarti kan kalau misalkan dia merasa menggigil saat suaminya berjalan di halaman luar rumah dia, iya, berarti kan mereka lagi berdiri di atas suaminya kuburannya. itu lagi berdiri di atas kuburannya istrinya. Berarti kemungkinan suami yang itu karena kan itu latarnya di mana? Latarnya di rumah. Di rumah kan? Masa istrinya dikubur Tapi di bisa rumah jadi ya kan? sih? Iya, soalnya kan masa nguburnya di halaman rumah Iya. kayak mau menyembunyikan. Iya. Istrinya dan dikubur di halaman rumah buat nyembunyiin ya Ji ya? Biar nggak ketahuan siapapun. Wah. Tapi itu emang peribahasanya bener yang menggigil Nggak itu. tahu, kurang tahu itu. Gue belum pernah dengar sih ya. Belum pernah sih. Lu juga belum Tapi pernah. kayak nggak tahu sih mitos apa bukan ya. Mungkin ada di suatu negara gitu karena kebanyakan creepypasta ini latarnya luar negeri guys. Karena kebanyakan juga beberapa tokohnya tuh kayak nama-nama bule gitu ya Ji ya. Mungkin ini adalah mitos dari luar negeri atau gimana. Bisa jadi. Ya. Oke, berarti udah selesai nih ya cerita kita kali ini Ji. Kita udah harus pamit lagi. Aku mau nanya sebelumnya sama kalian, menurut kalian dari 10 cerita tadi yang paling serem dan bikin kalian merinding tuh yang mana? Kalau dari gue sendiri dulu ya, mungkin yang ini, yang Hotel Confusion. Yang tiba-tiba orang ngetok-ketok, terus orang gak dikenal itu taunya dia orang jahat. Itu karena menurut gue, wow, orang bisa mikirin hal itu tuh keren sih menurut gue. Kalau lu? Kalau gue yang mirip-mirip juga Apa? yang tadi cerita lu, yang pas ada anak sama ibunya yang di depan TV. Oh iya, itu juga. Itu tuh kayak merinding, tapi kayak bagus juga gitu loh ceritanya. Itu juga kayak sih. nggak kepikiran lah. Bener ya.
kayak belum pernah dengar cerita yang semacam itu gitu ya. Oke deh guys, jadi segitu dulu aja video aku kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama cerita creepypasta kayak gini lagi, sama mungkin kalian mau nextnya aku bawain cerita ini sama siapa, boleh komen di bawah ya guys. Makasih juga buat Jihan yang udah nemenin gue hari ini buat cerita-cerita creepypasta. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Di antara dua tenda itu ada penyudup ya. Apa? Salah satu dari tenda itu ada penyelusup. Penyusup. Di antara dua tenda itu ada penyudup ya.